wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fazilah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa qala fi kitabil karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala idzan fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim thumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jamaah sekalian, setelah kami dalam muqaddimah kami baca tahmid, baca sholawat, kemudian berwasiat takwa dan membacakan ayat suci Al-Quran 2 ayat tadi, maka perkenankanlah pada siang yang mulia ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah menambahkan hidayah kepada kita ketika kita bersama-sama mendengarkan khatib dengan
hidayah dan panutan dan bimbingan dari Allah. Allahumma amin. Sebab bagaimanapun hebatnya khotib, bagusnya tatanan khutbahnya, kalau tidak disertai hidayah Allah, juga tidak akan masuk hidayah itu ke diri kita. Oleh karenanya, marilah sekali lagi pada Jumat yang mulia ini, mari kita tambah ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Baik kuantitas, kualitasnya. Apalagi barangkali Bapak kalau berkenan menghitung sebentar lagi bulan Ramadan, 140 hari lagi. Ini bagi kita tentu akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan menambahkan. Oleh karenanya kita masih ingat 3 bulan atau 4 bulan ya, termasuk Ramadan yang digadang-gadang Rasulullah diajarkan kepada kita, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagna Ramadan. Ya Allah, berilah kami berkah pada bulan Rajab. Ini sebentar lagi Rajab, ini Idul Akhir, Jumadil Akhir Rajab. Kemudian Sya'ban, bulan Sya'ban, dan sekali lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang terakhir balagna. Ya Allah, sampaikanlah aku bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan itu istimewa. Di sana diturunkan nuzulul Quran, berkah, istighfar yang Allah menurunkan istighfar yang hebat ya. Siapa yang kita minta pasti dikabulkan berupa istighfar itu. Jemaah sekalian, apa yang sampaikan dalam muqaddimah kami saya bacakan sekali lagi. Summa arasnal kitabal ladzina astafana, kami wariskan kitab Quran ini kepada yang kami pilih, Muhammad Rasulullah. Min ibadina, dari hamba kami. Muhammad itu hamba, seorang hamba. Faminhum dzalimun linafsih, sebagian menerima Quran itu dengan dolim, dengan sendirinya, dolim. Wa minhum muktasid, yang kedua sedang-sedang saja. Dan yang ketiga ini yang kita harapkan, wa minhum sabiqun bil khairat, sebagian berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini yang kita persiapkan. Sabik itu berlomba-lomba. Dalam Muhammadiyah fastabiqul khairat, lomba-lombalah dalam kebaikan. Di dalam Al-Quran ini sabiqu ila maghfirat, berlomba-lombalah ke dalam maghfirah Tuhanmu. Ini namanya sabik. Jemaah sekalian, dalam kajian kitab Al-Fatir, surat Al-Fatir nomor 21 ini ada 3 kategori. Tapi yang didulukan itu faminhum dzalimun linafsi. Yang pertama itu zalim terhadap dirinya. Siapa itu? Ya arep poso malah bingung. Wah, arep poso maneh, hati enggak enak. Duitku kondi dan macam-macam. Sanggupkah saya? Bingung lah. Ini dzalimun linafsi. Tidak senang, loh kok wis poso maneh? 3 bulan poso maneh. Susah dia. Ya apa aku? Nah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua barangkali ini yang barangkali untuk saya mungkin kelasnya itu baru muktasid, sedang-sedang saja. Poso ya poso, tarawih ya tarawih. Kemudian sedekah ya sedekah. Cari Lailatul Qadar ya Lailatul Qadar. Tapi di tengah ini kamin shaimin laisa min siyamihi ila wal atas. Muktasid ini akeh sing poso tapi ora oleh ganjaran belas. Muktasid ini kecuali lapar dan dahaga, tidak ngekang hawa nafsunya. Ya biasanya yo Islam, yo puasa, yo tarawih dan sebagainya, tapi biasa saja. Tapi yang kita perhatikan, yang kita kaji ini nomor 3 ini. Faminhum sabiqun bil khairat, sebagian berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Ini yang hebat Bapak dan Saudara. Dan ini harus kita persiapkan.
sedekah sing apik ya sedekah pada bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat yang baik juga bulan Ramadan. Ini takmir masih minta kepada jamaah, ayo ditingkatkan sedekahnya. 3 bulan Ramadan harus lebih bagus, lebih baik. Ibu-ibu juga mempersiapkan takjil. Ini barangkali ganjaran sing paling hebat ya bulan puasa. Mari kita daftarkan untuk takjil di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi. Di sana ada nuzulul Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta mat. Barangkali kita yang termasuk di dalamnya, terutama yang takmir masjid, ini barangkali sudah ancang-ancang sedekah yang banyak masuk ya pada bulan Ramadan. Menyediakan malamnya lebih besar, lebih lama ya di bulan Ramadan. Dan inilah yang kita minta. Bapak dan saudara sekalian, apa yang dimaksud sabiqun nahar, sabiqul khairat, ini istimewa. Ya. Kalau saya membaca dan mengikuti di Facebook, walaupun Facebook itu bagian besar adalah hoax, tapi kita pasti dan semuanya setiap hari punya HP. Ada inspiratif yang bagus, yang hebat. Bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Diceritakan Bapak dan saudara sekalian, ada 3 orang dari Indonesia punya pulau terapung ya, di Thailand, namanya Roh Baica, Provinsi Phang Nga. Sudah 2 abad 3 orang membina di suatu perkampungan, 2 abad Pak, 200. Sekarang jadi kampung terapung yang bagus, yang baik, yang syar'i. Nah ini syar'i ini yang terakhir. Kenapa syar'i? Kalau sepak bola di atas laut, panjenengan lihat nanti di sana ada sepak bola di laut, dan turis-turis dijamu dengan cara Islami. Tidak ada bank, tidak ada macam-macam, tapi berkunjung sana. Dan yang mati itu ditempatkan di pegunungan yang bergamping, artinya di tanah, bukan di laut. Ini Masya Allah, 3 orang bersahabat. Cuma kakaknya itu 160 Bapak. Panjenengan bayangkan, kira-kira lebih dari 160 kakak. Itu anggota Nasrani Islami syar'i menguburkan di gunung, tidak di laut, sebab kita itu dari tanah, artinya syar'i. Ini suatu inspiratif Bapak, seorang 200 tahun syar'inya sampai sekarang dianut, tidak kecampuran, terkontaminasi dengan orang-orang barat. Ya Allah, mudah-mudahan kita terinspirasi di jamaah ini. Boleh gayan sing bagus ya, yang dianut oleh orang-orang Islam. Yang kedua Bapak dan saudara sekalian, ini juga inspiratif, walaupun dari HP, mungkin juga hoax, tapi ini dijadikan jalan di Surabaya oleh Pak Wali Kota. Siapa itu? Miliarder, namanya Fatimah Zahroh Al-Fayyid. Itu seorang perempuan, dulu ibunya dari Surabaya, pindah di Monaco, kawin dengan orang Tunis. Monaco itu panjenengan bayangkan Mbak, sebuah negara yang judi yang hebat, gayanya ya judi, tapi ini Fatimah jadi miliarder bukan karena judi, dan di situ membangun masjid di Palestina, Gaza, 100 buah. Ya Allah, saya membayangkan kok seorang wanita miliarder gak terkontaminasi dengan judi, malah membangun di sebuah negara yang masih bergolak. Tapi alhamdulillah ini 24 ini merdeka, dan mudah-mudahan jadi merdeka sehingga kita bisa untuk mendatangi Masjidil Aqsa di sana. Allahumma amin ya Allah. Ini juga inspiratif Bapak.
dia membangun dengan penuh desingan, tembakan, membawanya jadi hadang dengan orang-orang Islami. Tapi ini juga inspiratif. Termasuk di dalam Al-Quran, sabiqun bil khairat. Dan dia diilhami dari ibunya yang dari Surabaya. Saya juga bangga, ya Allah. Mudah-mudahan kita ada di antaranya. Dan yang ketiga, kita tidak jauh-jauh, Bapak. Saya juga membaca Facebook, namanya Pak Trimo Tulungagung. Ketika Masjid Jogokarian sampai di Ponorogo, dijemput Alphard. Alphard itu kendaraan yang mewah itu. Kaget loh, masjid duwe apa itu kendaraan yang mewah ini. Ternyata setelah sampai di Tulungagung, diceritakan ini punya masjid yang punya Pak Trimo. Dia eksportir kacang ke Amerika dan mensodakohkan pom bensin itu 14 di Muhammadiyah. Masya Allah, saya belum juga lihat. Insya Allah saya akan lihat. Masya Allah, jeneng kaya apa. Dan dia rela jadi merebut masjid, nyantuni, memberikan sarung, memberikan, ya Allah, ayo bersama-sama ke Tulungagung kepada Pak Trimo ini. Namanya ini juga sabiqul khairat. Ayo puasa yang akan datang, kita target ada amal kita yang lebih dari yang lain seperti yang dicontoh-contohkan di atas. Mudah-mudahan mengilhami kita dan mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi wa Rabbana hab lana jina wa dzurriyyatan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuh alladzi arsala rasulahu bil huda bil haqq liyahdiya nasa ila siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa qala fi kitabil karim ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu shallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa la sallimu taslima. Jemaah sekalian, pada khutbah kedua kali kita kaji 3 tadi surat Al-Fatir 21 mengisyaratkan kita bahwa kita itu di dunia fana, di dunia ini ada pilihan 2. Wa hadainahun najdain. Kami pilihkan Anda itu 2 perkara. Dan masih banyak lagi ya. Pilihan mana yang kami pilih? Di antara 3, Bapak jamaah yang pilih yang mana? Maka di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang membersihkan diri, waqad khaba man dasaha, dan celakalah orang yang mengotori dirinya. Di ayat yang lain barangkali juga pilihan ini Bapak dan saudara-saudara, pilihan ini jamaah haji dan umroh. Saya memperhatikan nanggone Mekah itu ada 2 pilihan. Ono sing donya sing dicari. Rabbana atina wa ma lahu min khalaq. Ono wong jamaah haji umrah itu sing golek donya, pangkat, jabatan, kesugihan macam-macam. Besok yang akhirat ora oleh apa-apa. Wa ma fil akhirati min khalaq. Tidak ada dapat-dapat. Tetapi ada yang berdoa jamaah haji dan umrah itu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan dunia dengan baik dan akhirat dengan baik, dan hindarkanlah aku dari siksa neraka. Inilah yang paling baik. Maka pada kesempatan ini kita itu dalam pilihan di dunia belum dia, kalau sudah di akhirat tidak ada pilihan, di dunia ini ada pilihan. Mana pilih yang terbaik untuk jamaah sekalian, dan mudah-mudahan kita dipilihkan Allah dengan yang terbaik. Allahumma amin. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafini wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhil man hadal mu'minin min baladina hadha khasah wa min biladil muslimina ammah. Allahumma sir akhana muslimin fi Palestin wa ahli al-kafarat al-musyrikin wal israiliyin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni mukhlasidki wa akhrijni mukhrajasid waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha